action let's go 저 건물을 찾으러 Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan Perkenalkan nama saya Nikoma Ayarianti, biasa dipanggil Ayah. Saya nomor absen 26 dari kelas 11D2. Perkenalkan nama saya Nilu Putukari Astiaska Utami. Saya Ana Agung Putu Sanjaya, absen 1 dari kelas D2. Saya Nikoma Jessica Pratnya Dewi, absen 15 dari kelas 11 D2. Nama saya Niputra Tikina Sastanti, absen 17. Saya Iga Dedeska Udesta Pratama, absen 5, kelas 11 D2. Di sini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan salah satu bagian dari Sat Darsana, yaitu Vedanta Darsana. Kira-kira kalian tahu nggak siapa itu Vedanta Darsana? Nggak tahu? Yuk ikutin kita buat cari tahu apa itu Vedanta Darsana. Ini kita akan ngebahas tentang Vedanta Darsana. Tetapi sebelum itu kita akan ngebahas dulu tentang materi dasarnya, yaitu Sat Darsana. Jadi, secara etimologi, Sat Darsana itu berasal dari dua kata, Sat dan Darsana. Sat yang artinya 6 dan Darsana yang artinya adalah pandangan tentang kebenaran. Di dalam bahasa Sanskerta, jadi Darsana itu berasal dari dua akar kata, yaitu D, R, dan S, yang memiliki arti melihat. Kemudian itu berubah menjadi kata darsana yang memiliki arti pandangan atau penglihatan. Jadi, Sat Darsana dalam ajaran filsafat Hindu dapat diartikan sebagai 6 pandangan tentang kebenaran yang meliputi: yang pertama ada Nyaya Darsana, yang kedua ada Vaisesika Darsana, yang ketiga ada Samkhya Darsana, yang keempat ada Yoga Darsana, yang kelima ada Mimamsa Darsana, dan yang terakhir ada Vedanta Darsana. Jadi, Vedanta Darsana biasa disebut juga dengan Uttara Mimamsa, yang merupakan sistem filsafat yang berasal dari Weda. Vedanta juga disebut dengan bagian akhir Weda. Bagian akhir Weda disebut juga dengan istilah Upanishad, yang berarti duduk dekat dengan guru dalam rangka menerima ajaran-ajaran rahasia Tuhan melalui seorang guru. Yang bersumber filsafat Vedanta dari kitab-kitab Upanishad, Bhagavad Gita, dan Brahma Sutra. Yang ketiganya disebut dengan Prastanatraya. Usaha pertama yang dilakukan untuk menyusun ajaran Upanishad secara sistematis dilakukan oleh Badarayana atau Srivyasa di dalam kitabnya yang disebut Vedanta Sutra atau Brahman Sutra, kira-kira 400 sebelum Masehi. Vedanta Sutra yang terdiri dari 555 sutra dibagi menjadi 4 bab, yaitu bab 1 menunjukkan bahwa Brahman adalah realitas tertinggi dan bahkan segala ayat Veda mengandung Brahman di dalamnya. Pada bab 2 membicarakan keberatan-keberatan yang diajukan oleh orang-orang yang tidak menyetujuinya, serta menunjukkan bahwa ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Vedanta tidak dapat dipertahankan. 3. Membicarakan tentang pencapaian Brahma Widya. Nah, yang terakhir pada bab 4 yaitu membicarakan tentang buah dari Brahma Widya dan juga uraian-uraian tentang bagaimana roh pribadi dapat mencapai Brahma. Selanjutnya, filosofi Vedanta. Filosofi kehidupan Vedanta merupakan perlengkapan dan penyempurnaan filsafat hidup Mimamsa. Kehidupan bagi mereka yang mengasingkan diri dari aktivitas dunia atau bisa disebut juga dengan sannyasin, termasuk dalam tahap terakhir dari catur asrama dan dipandang sebagai kulminasi kehidupan setiap orang. Di sini saya akan menjelaskan rumusan-rumusan dalam konsep Vedanta yang terkenal. Yang pertama ada Ekam Ewa Adityam, yang berarti realitas atau Brahman hanya ada satu, tiada yang kedua. Yang kedua ada Brahman Satyam Jagan Mitya Jiwo Brahmaewa Na Apara, yang artinya sesungguhnya hanya keberadaan Brahman, dunia hanya khayalan, roh pribadi tiada lain adalah Brahman. Yang ketiga ada Sarwam Kalwidam Brahma, yang artinya Brahma semua
sesungguhnya semua ini adalah Brahman. Yang keempat, ada Satyam Jnanam Anantam Brahma, yang artinya Brahman adalah pengetahuan dan tak terbatas. Di sini saya akan menjelaskan rumusan-rumusan. Dan yang pertama ada Brahmawid Brahmaiwa Bawati, yang artinya yang mengetahui Brahman adalah Brahman. Yang kedua ada Santam Siwam Adwaitam, yang artinya Brahman adalah kedamaian, keberuntungan, dan tanpa dualitas. Yang ketiga ada Ayam Atma Santah. Atma ini adalah hening. Yang keempat ada Asanggo Ayam Purusa, yang artinya Purusa ini tak tersentuh. Yang kelima ada Santam Ajaram Amtam Abayam dan Param, adalah Brahma ini adalah kedamaian tanpa usia tua, abadi, tanpa kekuatan, dan tertinggi. Terima kasih.